Halo teman-teman IT, perkenalkan nama saya Robertus Lavaresi dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika, Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang. Kali ini saya akan membuat sebuah video tentang genetik algoritma dan contoh kasusnya. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi penugasan dalam mata kuliah Artificial Intelligence bab genetik algoritma. Sebelumnya saya mohon maaf karena gangguan audio karena saya tidak memakai mikrofon sehingga mungkin agak bias suaranya. Tapi saya akan berusaha sebaik mungkin agar suaranya terdengar jelas. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai pembahasannya. Seperti kayak yang kalian lihat di layar ini, pada tampilan ini, saya mempunyai sebuah program. Oh ya, sebelumnya dalam penugasan genetik algoritma ini saya menggunakan bahasa pemrograman Python. Dan tools yang saya gunakan adalah Spider. Ya, kita bisa downloadnya langsung atau melalui navigator Anaconda. Ya, untuk lebih lengkapnya ada di link description di bawah nanti. Oke. Dalam genetik algoritma ini, saya membuat sebuah program ya. Program untuk mencari individu terbaik dalam sebuah populasi. Ya. Ini adalah function utamanya. Nah, di sini dalam mencari individu terbaik itu kita menggunakan function evolusi. Nah, maksudnya evolusi itu ya seperti pada definisinya sendiri atau artinya dari evolusi sendiri itu mengalami perubahan. Baik secara dari kali ini perubahannya itu mutasi gen. Nah, itu evolusi melalui proses dari fungsi ini. Nah, di function evolusi ini terdapat beberapa parameter yaitu populasi, target yaitu nilai yang ingin kita capai, kemudian return probabilitas, random select probabilitas bilangan acak, dan mutasi probabilitas terjadinya mutasi seberapa banyak. Nah, di sini variabel gradient ini variabelnya bebas, kalian boleh menentukan apa aja. Kemudian kita isi dengan fitness atau target dari setiap bagian dari populasi. Kita menentukan persen itu dengan melihat nilai terbaik dalam suatu populasi, kemudian diurutkan, dan dalam lebar ini kita cari kira-kira lebar yang sesuai dengan probabilitas tadi, dan kemudian kita urutkan, diambil di sisi sebelah kiri berdasarkan line-nya yang terbaik tadi. Jadi line-nya yang misalnya ada 5 buah nilai terbaik, kemudian diambil 3 atau 2, dan return-nya itu yang baik itu 2, kita kembalikan kok. Kemudian setelah kita dapatkan orang tuanya atau yang jadi parent, kita lakukan di sini kita bisa menambahkan individu terbaik selain yang kita pilih dari fitness tadi yang sudah tersisih untuk menjadi variasi lain agar memperkaya perbedaan genetik yang bisa nanti kita mutasikan jadi lebih banyak lagi. Itu melalui ini. Tadi yang diambil kan sisi kanan. Titik 2 ini merepresentasikan sisi mana yang akan diambil, nilai mana sisi kanan atau kiri yang akan diambil. Jadi dari return length ini, sisi kiri diambil, yang tadi sisanya kan sisi kanan sudah jadikan orang tua nih, parent. Sisi kirinya itu diambil untuk kita seleksi lagi, mencari mana yang
terbaik kedua lah istilahnya untuk ditambahkan ke parents. Jadi kita tambahkan variabel random di sini. Jika random selectnya itu probabilitasnya tadi itu lebih besar daripada bilangan random yang kita cari, maka akan ditambahkan, individu itu akan ditambahkan ke orang tua atau jadi parent. Ya. Setelah kita dapatkan variasi yang kita cukup atau parents yang kita butuhkan, maka kita lakukan mutasi untuk parent itu. Jadi setiap individu di dalam orang tua tadi yang sudah terpilih, terseleksi, kita lakukan mutasi. Jika nilai mutasi atau probabilitas mutasi lebih besar daripada random, maka kita akan masukkan ke dalam variabel mutasi. Jadi variabel ini bebas, terserah kalian mau beri nama apa. Tapi kalau lebih baik, alangkah lebih baik jika kalian memberikan nama yang berkorelasi dengan nilai atau hal yang kalian maksud. Ya, jadi ini dalam populasi variabel ini populasi mutasi yang bermutasi, kita masukkan secara acak dari urutan ke 0 sampai yang ke lebar min 1. Ya, karena kita mulainya dari 0, jadi kalau 5, 0, 1, 2, 3, 4. Ya, jadi 5. Oke. Kemudian setelah itu, untuk setiap individu di dalam yang populasi mutasi yang kita kelompokkan ini, kita akan mengacak gitu loh, atau melakukan perpindahan dengan random integer dari bilangan minimal dari individu itu dan maksimal dari individu itu. Kemudian setelah kita melakukan mutasi, kita buat proses keturunan atau menurunkan dari orang tua itu untuk menjadi bibit-bibit baru yang lebih unggul. Oke. Ini kita buat variabel ortholength. Di sini adalah untuk lebar populasi orang tua tadi yang sudah kita tentukan di awal. Kemudian kita hitung sisanya, yaitu length populasi dikurangi length-nya ortho. Nah, kita set di sini anak masih 0 arraynya. Kemudian jika length-nya anak ya kurang dari length sisa, maka kita tentukan pria. Ini variabel pria untuk jadi pria ya, ortho pria itu dengan random integer dari populasi itu dari array ke 0 sampai ke urutan length min 1 dari ortho length. Kemudian kita tentukan wanita sama saja seperti caranya pria. Dan jika random integernya pria tidak sama dengan wanita, ya memang harus beda, karena kalau sesama jenis itu tidak baik kan. Tidak, memang harus beda untuk mendapatkan keturunan atau percampuran dari kedua bilangan tadi. Oke, pertama. Setelah itu kita masukkan ortho pria dari variabel pria ini yang ada di ortho ke variabel pria dan ortho wanita ke variabel wanita. Kemudian kita tentukan titik tengahnya dengan melakukan pembagian dari length-nya itu length-nya pria kita bagi 2. Kemudian kita bulatkan sebagai titik tengah di urutan keberapa dan kita tentukan. Nah, ini di sisi sebelah kiri dari titik tengah yang kita tentukan itu akan dijadikan nilainya pria, dan kemudian di sisi kanannya kita menjadi dan kemudian di sisi kanannya kita jadikan nilai wanita. Kemudian kita gabungkan menjadi satu nilai tersebut membentuk child atau anak baru, hasil persilangan dari nilai pria dan nilai wanita. Kemudian kita tambahkan ke variabel anak dan kita kembalikan anak itu menjadi orang tua baru. Begitu seterusnya. Nah,
Kita masuk ke fungsi utama. Di sini seperti yang sudah saya bilang tadi, kita akan mencari individu terbaik atau nilai individu terbaik. Nah, function ini memiliki beberapa parameter, yaitu target, nilai yang kita ingin capai, kemudian p count atau pengulangan yang berapa kali pengulangan evolusi ini akan terjadi, kemudian length sama seperti individu, berapa nilai termuat dalam satu individu, nilai minimum, nilai maksimum, mohon maaf, nilai minimum, nilai maksimum, kemudian probabilitas retanya berapa, random selectnya berapa, dan probabilitas terjadinya mutasi berapa. Kita masukkan fungsi populasi, atau kita membuat sebuah populasi dengan fungsi yang seperti kurang lebih sama kayak di atas, cuma ini variabelnya cuma dibedakan, tapi pada dasarnya fungsinya tetap sama. Kita masukkan ke dalam variabel p, kemudian kita buat lagi variabel history, dan kita rankingkan atau cari rata-rata yang terendah nanti. Kita simpan dulu rata-rata awal yang kita dapatkan, kemudian ini akan melakukan looping sebanyak p count dan melakukan fungsi evolusi dari populasi. Kemudian akan running terus sampai habis p count-nya dan akan didapatkan individu terbaik. Coba kita cek. Sebagai contoh, kita set targetnya 100, kita looping selama 100 kali, kemudian length-nya 2 aja. Nilai minimum 0, nilai maksimumnya 100, probabilitas retain-nya 0,2, kemudian random select-nya 0,05, kemudian mutasinya 0,05. Kita coba. Oh, case not defined. Oh, belum di run. Sorry. Kita run dulu. Oke. Iya. Ini. Oh, 100 terlalu banyak ya, mungkin. Kita buat jadi 10 aja. Oke, 10. Ya. Nih. Jadi, sudah parameter kita inputkan, target kita berapa banyak pengulangan, kemudian lebarnya nilainya berapa, nilai minimum, maksimum, probabilitas, dan lain-lain. Kita dapatkan fitness awal nih, rata-rata awal yang terbaik nilainya dari sebuah populasinya itu berapa, 3,7. Kemudian ini di run terus, ya bisa kita lihat nih, di run terus sampai rata-rata yang terbaik kita dapatkan yaitu 1. Nah, semakin kecil rata-ratanya itu semakin baik. Dan individu terbaik adalah ini. Nilainya mendekati target kita yaitu 10, ini 9. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini nih. Awalnya kita dapatkan bilangannya 11, lebih target 9, 13, dan lain-lain terus direduce jadi 9. Kemudian semakin mendekati, kemudian totali kita dapatkan nilai 9 di sini. Nah, itu contoh kasus sederhananya. Dan sekian dulu video dari saya, semoga membantu. Mohon maaf jika ada kesalahan karena saya juga baru belajar. Dan mungkin kalau ada yang kelewatan mengenai library atau ada fungsi yang salah atau apa, kalian bisa taruh di kolom komentar untuk kritik dan sarannya. Terima kasih dan sampai jumpa. Adios.